Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta burung di Nusantara, bertemu lagi di channel Kandoro. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjinakkan burung muda hutan yang baru saja kita beli. Entah itu kacar ataupun murai yang baru saja ditangkap dari hutan, bukan dari penangkaran atau peternakan. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh cara menjinakkan burung murai muda hutan. Terapinya mungkin sama saja dengan kacar muda hutan. Pertama kali, saat burung baru datang atau baru kita beli, biasanya burung masih sangat liar. Dan kita berharap agar burung tersebut tenang dan cepat berbunyi. Tapi, bila salah penanganan, bisa-bisa burung tersebut akan mati. Burung stres karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tidak memakan, dan akhirnya mati. Oke, langsung saja. Bila kita baru membeli burung murai muda hutan, atau burung lain yang baru ditangkap dari hutan, biasanya burung masih liar, linggas, giras, atau tidak jinak. Dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara merawatnya? Mari kita simak video berikut ini. Pengerodongan. Tempatkan burung di tempat yang tenang. Biarkan burung dalam sangkar dan beri kerodong tertutup. Simpan burung di tempat yang sepi agar burung tenang di sangkarnya. Biarkan dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kenapa sih harus menggunakan kerodong? Ya, agar burung tidak melihat sekeliling. Kenapa harus dikerodong? Intinya agar burung tenang tanpa gangguan aktivitas di luar sangkar. Selanjutnya, pakan. Jangan lupa untuk memberi pakan. Biasanya, burung muda hutan belum terbiasa dengan pakan fur. Untuk pakan dan minuman, pakan bisa kita beri jangkrik dan ulat Hongkong. Untuk melatih burung terbiasa dengan fur, bisa kita campur jangkrik dan ulat Hongkong dengan fur halus dalam satu cupuk. Kenapa sih harus dengan fur halus? Karena fur halus mudah menempel dengan jangkrik ataupun ulat, begitu juga dengan aroma fur tersebut. Berselang waktu 3-5 hari, kita bisa rubah fur halus itu dengan fur yang agak kasar. Lewati langkah ini bila burung sudah makan fur. Langkah selanjutnya, penempatan burung. Pada dasarnya, burung di alam liar jarang sekali bertemu dengan manusia. Burung dari hutan biasanya terbang bila bertemu dengan manusia. Kita bisa menyiasati dengan menempatkan burung di tempat terbuka dengan ketinggian yang cukup, ya sekitar 4-5 meter di atas tanah. Fungsinya agar burung beradaptasi dengan lingkungan tapi tidak stres. Mungkin butuh waktu 1 minggu biar burung tenang di sangkar saat orang lewat lalu lalang dengan ketinggian yang cukup. Bila burung sudah mulai tenang di sangkar, minggu kedua kita bisa pindah sangkar burung dengan ketinggian yang lebih rendah. Ya, kira-kira sekitar 2-3 meter di atas tanah.
Tahap berikutnya, memandikan burung. Cara memandikan burung mudah hutan pun gampang-gampang susah. Awalnya, burung akan susah masuk ke keramba. Bila sudah masuk ke keramba pun, burung tidak mesti mandi. Ada yang cuma diam di tangkringan, ada pula yang lompat-lompat saja. Tapi gak masalah, namanya juga melatih burung agar mandi. Tunggu 5-10 menit. Bila burung tidak mau mandi, bisa kita semprot dengan semprotan sprayer yang halus untuk membasahi burung tersebut. Jangan sampai basah kuyup, cukup burung terkena air saja. Biarkan lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, bila burung tidak mau mandi juga, kita bisa masukkan burung itu ke sangkarnya. Lalu angin-anginkan saja. Ulangi langkah ini pagi dan sore hari. Bila tidak ada waktu luang, atau kita sibuk tidak bisa memandikan burung 2 kali sehari, bisa kita mandikan di waktu sore hari saja. Tahap selanjutnya adalah berinteraksi dengan burung. Banyak-banyak berinteraksi dengan burung, maka burung akan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya, memberikan pakan jangkrik ke dalam cepuk, atau menaruh burung di lantai dengan kondisi sekitar aman, tidak ada predator atau gangguan hewan lain seperti tikus, kucing, ataupun anjing. Tahap terakhir menjinakkan murai yang liar adalah pemberian jangkrik menggunakan lidi. Bila burung masih liar, kita akan susah memberikan pakan langsung dengan tangan. Jangankan menggunakan tangan, memberi pakan jangkrik menggunakan lidi pun akan susah. Karena burung pun pasti tidak tenang dan akan terbang ke sana sini. Tapi bila burung sudah melewati tahap di atas, seperti pengerodongan, pemberian pakan, penempatan burung, mandi, dan interaksi dengan burung, insya Allah, maka kita akan lebih mudah memberikan pakan jangkrik dengan lidi. Dan bisa lihat video berikut ini. Dan bila sudah terbiasa memberi pakan jangkrik dengan lidi, bisa dicoba pemberian jangkrik langsung menggunakan tangan. Sampai di tahap ini, saya rasa cukup untuk menjinakkan burung murai liar tangkapan hutan. Ingat, jangan sampai burung murai terlalu jinak, karena burung akan mudah nge-Batman atau ngelowo, ngebos, lebih parah lagi, over birahi. Dan itu kurang bagus untuk burung fighter, sejenis murai dan kacer, karena akan hilang jiwa petarungnya. Mungkin sampai di sini video tutorial cara menjinakkan burung murai muda hutan tanpa membuat burung stres. Jangan lupa like bila menyukai video ini dan subscribe untuk berlangganan video kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.